Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan kelapangan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini saya berada di kebun petani di Kecamatan Babul Makmur, Aceh Tenggara. Jadi hari ini kita membahas tentang buah yang terkena hama. Jadi di depan saya ini sudah ada buah yang sudah terserang hama. Jadi buah yang terserang hama itu memiliki ciri-ciri di luarnya terdapat warna yang seluruhnya tidak menguning. Jadi ini namanya hama penggerek buah kakao. Nah, ini dia penggerek buah kakao. Jadi terkadang petani sering keliru antara penggerek buah kakao dengan buah matang, karena serangan penggerek buah kakao ini berwarna kuning. Jadi kalau untuk petani awam itu sulit membedakan antara buah yang matang ataupun terkena hama. Jadi penggerek buah kakao memiliki ciri yaitu lubang di luar yang sudah masuk ke dalam. Nah, jadi ini ciri-cirinya. Hama tersebut sudah membuat lubang masuk ke dalam, bertelur, kemudian telur itu menjadi bentuk hama, memakan plasenta dari biji kakao. Nah, inilah bentukannya. Jadi bisa kita perhatikan di dalamnya ini sudah menghitam. Nah, ini tandanya hama sudah memakani dari plasenta buah. Jadi kebun petani ini masih menggunakan kakao lokal, mungkin juga tidak melakukan penyemprotan. Makanya serangan hama sudah memasuki sekitar 70%. Nah, ini hampir semua buah di sini terkena serangan hama. Nah, serangan hama ini sangat merugikan petani karena buahnya dibelah pasti lengket. Itu adalah ciri-ciri buah yang terserang hama, yaitu penggerek buah kakao. Beginilah ciri-cirinya. Nah, jadi untuk petani yang berada di kebun, buahnya mungkin memiliki ciri-ciri seperti ini, yang di luar berwarna kuning, tidak merata, ada lubang-lubang kecil ini, dan dibelah dia lengket. Nah, terdapat hitam-hitam seperti ini, berarti ini sudah buah yang terserang hama. Hamanya adalah penggerek buah kakao, yang digerek apa? Plasenta dalam. Makanya petani kesulitan saat membuka buah kakao ini, karena sudah lengket, plasentanya sudah habis. Nah, beginilah ciri-cirinya. Oke, terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus monitoring kebun setiap hari. Itu wajib dilakukan oleh petani. Kenapa? Karena monitoring itu perlu. Jadi kita tahu mana pohon yang terserang hama. Kedua, kita harus melakukan penyemprotan secara kimiawi, yaitu menggunakan insektisida. Jadi insektisida ini fungsinya adalah untuk hama, karena dari kata dasar yaitu insek, yaitu serangga. Nah, bagaimana cara penyemprotannya? Kita lihat di kebun bagaimana serangan hamanya. Kalau sekitar 70% serangan hama, sebaiknya dilakukan seminggu sekali penyemprotan untuk semprot hama. Nah, setelah itu lihat perkembangannya di 2 bulan, apakah serangan hama tersebut berkurang. Kalau sudah berkurang, cara penyemprotannya agak diperlama, mungkin bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah, terus selanjutnya untuk menghindari dari serangan hama, kita bisa melakukan pemangkasan kebun. Jadi kebun seandainya curah hujan tinggi, tidak lembab, yang menimbulkan serangan hama itu
bisa berkembang biak di kebun. Usahakan cahaya matahari bisa masuk ya. Ini bisa kita lihat kebun mungkin mataharinya lumayan masuk banyak, tapi tidak melakukan untuk perawatan hamanya atau penyemprotannya. Apalagi di sekeliling ini kan kebun kakao juga, tetangga yang punya kebun kakao tidak melakukan penyemprotan, jadi hamanya bisa terbang dari sana kemari. Itu adalah sisi negatif dari perawatan antara petani yang tidak melakukan perawatan. Nah ini, jadi untuk penyemprotan insektisida sebaiknya gunakan dosis yang tepat dan bahan aktif yang tepat. Nah ini, untuk apa mereknya, mungkin mereknya bisa petani pilih sesuai keinginan ataupun sesuai kantong, tapi biasanya petani menggunakan Alika untuk penyemprotan tani gitu ya. Tapi harus diperhatikan bagi petani-petani, apabila menyemprot hama sebaiknya setelah melakukan penyemprotan, untuk melakukan penyemprotan kedua apabila obatnya sudah habis, diganti dengan merek lain. Kenapa? Karena kalau kita semprot hama dengan merek yang sama, hama itu bisa beradaptasi, bisa penyesuaian. Jadi percuma saja apabila kita melakukan penyemprotan dengan produk yang sama, dia bisa menyesuaikan dan tidak mati. Selanjutnya, bagi petani untuk menghindari setelah disemprot, sebaiknya melakukan pengasapan di kebun. Kita buat pengasapan, tapi tidak terlalu besar dengan api ya. Pengasapan, kenapa? Karena pengasapan itu juga sangat membantu untuk mengusir hama. Makanya saya bilang petani kakao seharusnya bijak dan cerdas dalam perawatan kakao. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Mungkin ada saran dan masukan, bisa tulis di komentar, jadi bisa kita bahas. Oke, terima kasih.